Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM7, Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkam Tipmas sejauh 7 km. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan.
Sosok Sultan Makassar bernama Feni Frans ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Frans sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Frans. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny Frans sendiri? Fanny Frans nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Frans telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Frans laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Frans awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Frans awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Frans pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Frans juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Frans tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Frans memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Frans tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Frans tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Frans juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Frans di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Frans karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Frans, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Frans juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Frans bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya, faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah.
Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi. Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Ia berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya.
Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut. Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong.
Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM. Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan. Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan. Namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023.
Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari. Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. 2 diantaranya meninggal di tempat, sementara 2 lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek seusai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara, polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega. Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Antong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022.
Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7, Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 km. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan.
Sosok Sultan Makassar bernama Feni Frans ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Frans sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Frans. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny Frans sendiri? Fanny Frans nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Frans telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Frans laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Frans awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Frans awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Frans pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Frans juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Frans tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Frans memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Frans tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Frans tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Frans juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Frans di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Frans karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Frans, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Frans juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Frans bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah.
Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi. Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya.
Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut. Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang, Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong.
Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM. Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan. Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan. Namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023.
Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, satu diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari. Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua diantaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara, polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega. Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022.
Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM7, Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 km. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan.
Sosok Sultan Makassar bernama Feni Frans ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Frans sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Feni Frans. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Feni Frans sendiri? Feni Frans nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Feni Frans telah tersebar di kota mereka. Feni dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Feni Frans laris manis seperti skincare dan juga body care. Feni Frans awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Feni Frans awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Feni Frans pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Feni Frans juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Feni Frans tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Feni Frans memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Feni Frans tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Feni Frans tak cuma dipuji warga biasa. Feni Frans juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Feni Frans di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Feni Frans karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Feni Frans, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Feni Frans juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Feni Frans bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah.
Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening seremoni atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi. Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Ia berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup bak seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya.
Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut. Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong.
Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM. Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan. Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan. Namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023.
Bus bernomor polisi BJ7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, satu di antaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari. Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara, polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantoruan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega. Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022.
Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7, Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 km. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak. Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan.
Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Franz. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny Franz sendiri? Fanny Franz nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Franz telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Franz laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Franz awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Franz awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Franz pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Franz juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Franz tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Franz memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Franz tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Franz tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Franz juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Franz di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Franz karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Franz, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Franz juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Franz bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah.
Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening seremoni atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi. Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Ia berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya.
Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut. Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong.
Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM. Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan. Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan. Namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023.
Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari. Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. 2 diantaranya meninggal di tempat, sementara 2 lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, Saudara. Polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga, ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantoruan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega. Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022.
Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkam Tipmas sejauh 7 km. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan.
Sosok Sultan Makassar bernama Feni Frans ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Frans sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Frans. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah. Sebenarnya siapa sosok Fanny Frans sendiri? Fanny Frans nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Frans telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Frans laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Frans awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Frans awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Frans pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Frans juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Frans tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Frans memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Frans tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Frans tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Frans juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Frans di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Frans karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Frans, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Frans juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Frans bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di Kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di Kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah.
Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi. Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. HSR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Ia berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar.
Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek seusai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Antong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. HSR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi yang beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang, Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantoruan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Meiga. Sebelumnya Kurnia Meiga mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi yang beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang cabang kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko, Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Antong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtipmas sejauh 7 kilometer. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Feni Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Franz. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny Franz sendiri? Fanny Franz nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Franz telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Franz laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Franz awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Franz awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Franz pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Franz juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Franz tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Franz memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Franz tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Franz tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Franz juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Franz di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Franz karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Franz, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Franz juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Franz bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya, faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Ia berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang, Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekira pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua diantaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek seusai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram @Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya, Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 kilometer. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serangan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari.
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantoruan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram @Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Meiga. Sebelumnya, Kurnia Meiga mengaku terpaksa menjual medali-medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini, Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi yang beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10:30 potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11:30 potongan betis kiri di Sungai Bengawan Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12:30 potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17:30 kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi, Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan, Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekira pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek seusai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, Saudara, polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Meiga. Sebelumnya Kurnia Meiga mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkam Tipmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Franz. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny Franz sendiri? Fanny Franz nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Franz telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Franz laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Franz awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Franz awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Franz pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Franz juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Franz tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Franz memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Franz tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Franz tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Franz juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Franz di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Franz karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Franz, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Franz juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Franz bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi yang beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang, Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidepu mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek seusai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Meiga. Sebelumnya, Kurnia Meiga mengaku terpaksa menjual medali-medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini, Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkam Tipmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Feni Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serangan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari.
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Setiabu mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantoruan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram @Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Meiga. Sebelumnya Kurnia Meiga mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini, Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 kilometer. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya, faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Ia berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekira pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua diantaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek seusai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko, tu- Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Antong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Mega absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. HSR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang, Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Setiabu mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantoruan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram @Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang cabang kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko, tu- Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Meiga. Sebelumnya Kurnia Meiga mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Antong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtipmas sejauh 7 kilometer. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Franz. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny Franz sendiri? Fanny Franz nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Franz telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Franz laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Franz awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Franz awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Franz pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Franz juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Franz tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Franz memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Franz tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Franz tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Franz juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Franz di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Franz karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Franz, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Franz juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Franz bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya, faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyabetan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Ia berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serengan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10:30 potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11:30 potongan betis kiri di Sungai Bengawan Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12:30 potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17:30 kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi, Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan, Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekira pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua di antaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantoruan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram @Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Meiga. Sebelumnya, Kurnia Meiga mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini, Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 km. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak. Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat terekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny France. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny France sendiri? Fanny France nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny France telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny France laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny France awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny France awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny France pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny France juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny France tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny France memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny France tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny France tak cuma dipuji warga biasa. Fanny France juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny France di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny France karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny France, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny France juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny France bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi. Ya beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam ketua kelompok tani hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partai_sosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena ketua kelompok tani hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada sepanjang Minggu 21 Mei kemarin saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui secara pasti identitas dari korban sendiri, termasuk apakah korban pembunuhan dan mutilasi ataukah korban kecelakaan. Penemuan potongan tubuh manusia ini berawal dari ditemukannya bagian tangan di Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo pada Minggu 21 Mei. Potongan tubuh tersebut ditemukan di Sungai Tanggul. Potongan tubuh itu ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bagian tubuh manusia itu sudah diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penanganan.
Camat Serangan Agung Wijayanto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah dari potongan tubuh manusia tersebut ada tanda-tanda penganiayaan atau murni kecelakaan. Polresta Solo sedang melakukan penyelidikan, namun sepanjang hari kemarin ternyata tak hanya potongan tangan dan tangan saja yang ditemukan. Sejumlah anggota bagian tubuh lainnya juga ditemukan di lokasi yang berbeda. Setidaknya ada 5 bagian tubuh yang ditemukan, mulai dari potongan tangan kiri, potongan tangan kanan, potongan betis kiri, dan badan, kemudian kaki hingga kepala tanpa badan yang ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Dan berikut daftar temuan polisi terkait bagian tubuh manusia yang ditemukan sepanjang minggu yang dirangkum oleh pihak kami. Pada pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, potongan tangan kiri di wilayah Kalideres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kemudian pukul 10 lebih 30 menit, potongan tangan manusia di Sungai Tanggul, Pringgolayan Tipes, Serengan, Solo. Pada pukul 11 lebih 30 menit, potongan betis kiri di Sungai Bengawan, Solo, Dukuh Turisari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Kemudian pukul 12.30, potongan badan dan kaki di bawah Jembatan Sesek, Desa Cemani Grotot, Sukoharjo. Kemudian pada pukul 17 lebih 30 menit, kepala tanpa badan ditemukan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Kapolres Sukoharjo KBP Sigit menjelaskan identitas korban saat ini masih dalam penyelidikan. Potongan tubuh saat ini berada di RSUD Dr. Muwardi Solo. AKBP Sigit menyebutkan polisi belum bisa memastikan jenis kelamin korban, termasuk berapa lama potongan tubuh itu berada di sungai. Pihaknya juga tidak menemukan tanda-tanda khusus pada potongan tubuh manusia itu seperti tato ataupun gelang. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh dokter ahli. Awalnya potongan tangan ditemukan di sungai perbatasan Tipes dan Ngeruki, Grogol, Sukoharjo. Kemudian ditemukan juga potongan tangan lainnya di aliran sungai Kampung Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Serengan, Solo. Dari informasi yang diterima, ada luka sobek yang ditemukan di potongan tangan tersebut. Luka tersebut berada di area siku tangan. Diperkirakan potongan tangan itu mengambang di sungai lebih dari 1 hari. Potongan tangan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan potongan tangan dan potongan badan, kini potongan kaki ditemukan di wilayah Sukoharjo. Peristiwa penemuan potongan tubuh manusia itu terjadi di 2 lokasi di Sukoharjo, masing-masing di Sungai Bengawan, Solo, Duku Turisari, Desa Palur, Mojolaban, dan Kali Deres, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dari penemuan di Desa Palur yakni potongan kaki kiri, sedangkan di Desa Cemani yakni potongan tangan. Setelah rangkaian penemuan potongan tubuh manusia di 3 titik di Sukoharjo, warga kembali digegerkan dengan penemuan kepala tanpa badan di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon, Solo. Ketua Forum SAR Surakarta Mulyadi mengatakan temuan kepala di pintu air Joyotakan Solo itu awalnya diketahui oleh warga. Kondisi kepala itu ditemukan mengambang di air yang memiliki kedalaman sekitar 20 cm. Mulyadi belum bisa memastikan jenis kelamin potongan kepala tersebut. Saat ditemukan, kepala tanpa badan itu dalam posisi miring. Bus yang membawa rombongan pesta mengalami kecelakaan di tol Tebing Tinggi pada Sabtu 20 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Akibat insiden ini dilaporkan 4 penumpang bus meregang nyawa. Seorang kerabat korban, Putri Yohana Huta Barat, mengatakan bus rombongan pesta itu awalnya berangkat dari Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Mei 2023. Bus bernomor polisi BJ 7520BA itu membawa 14 orang dengan tujuan Kota Medan. Putri mengatakan 4 orang yang meninggal, 1 diantaranya adalah sang mertua. Keempatnya yakni bernama Herman, Rini Sitompul, Harista Tambubolon, dan Namboru Tambubolon. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Setelah kejadian, keempat jenazah tersebut sudah dibawa ke rumah duka di desa Simataniari,
Kasat Lantas Polres Argai, AKP Andita Sidep mengatakan korban tewas mengalami luka yang cukup parah. Dua diantaranya meninggal di tempat, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit. Selain korban meninggal, 10 penumpang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Berdasarkan foto dan video, tampak bus penumpang berukuran sedang dengan merek Moria ringsek selesai menabrak truk yang berhenti. Sejumlah penumpang juga terlihat terbaring di jalan. Sejauh ini polisi belum menjelaskan kronologi dan juga identitas para korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus Moria yang mengalami kecelakaan membawa 14 penumpang dari Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Hantaman yang sangat keras membuat bagian depan bus ringsek parah selesai menabrak bagian belakang truk kontainer. Kita ke berita pertama, saudara polisi menemukan indikasi kekerasan seksual atas meninggalnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Dari keterangan warga ada segerombolan orang yang datang sebelum pihak kepolisian berada di lokasi kejadian. Kedatangan mereka sesaat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit oleh polisi. Warga menyebut beberapa orang tersebut menaiki mobil Toyota Avanza dengan gelagat mencurigakan. Mereka turun dan langsung masuk ke TKP. Tak berselang lama mereka langsung pergi dari kos yang berada di kos venue Jalan Pawiatan Luhur Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya menduga adanya dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan dari forensik soal kematian dari korban. Dalam kasus ini pemeriksaan forensik sudah dilakukan, namun pihaknya membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Ada 3 item yang masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Kombantorwan mengatakan ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Mereka adalah 3 orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa botol minuman keras dari kos korban. Keluarga korban telah menempuh jalur hukum terhadap kasus ini. Jenazah ABK sendiri kini dimakamkan di Makam Katolik Desa Jati Harno, Purwodadi, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 20 Mei. Raut kesedihan tampak terlihat jelas dari wajah PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Nikolaus tampak tak kuasa menahan air mata saat tiba di rumahnya di Pedurungan, Kota Semarang pada Jumat 19 Mei malam. Jenazah ABK diantar oleh mobil ambulans, sementara Niko berada di mobil tersebut duduk di samping sang sopir. Jenazah langsung disemayamkan begitu tiba di rumah duka. Niko, tu- Niko turun dari mobil langsung disalami oleh para pelayat yang sudah menyambutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi legenda Rema FC Kurnia Mega yang mengalami sakit pada Minggu 21 Mei. Menteri BUMN ini benar-benar memenuhi janjinya untuk merawat Kurnia Mega yang sebelumnya menjual medali emasnya untuk pengobatan. Erick Thohir menyampaikan permintaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Hal itu diunggahnya dalam akun Instagram Erick Thohir pada Minggu 21 Mei. Erick mengirimkan beberapa tenaga medis untuk mengetahui kondisi awal kesehatan dari Kurnia Mega.
Langkah nyata diambil oleh Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berujar ingin membantu Kurnia Mega. Sebelumnya Kurnia Mega mengaku terpaksa menjual medalinya karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Entong itu masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuat Meiga absen dari lapangan hijau selama 6 tahun terakhir. Adik dari mendiang Ahmad Kurniawan tersebut juga mengaku harus memutar otak untuk menafkahi anak dan istrinya. Berbagai cara pun ia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, termasuk dengan menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Kurnia Mega pun berharap medali dan atribut sepak bolanya bisa segera terjual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta melanjutkan pengobatan penyakitnya. Erick Thohir merasa prihatin karena Kurnia Mega sedang dalam kesulitan. Sementara itu, Kurnia Mega mengalami masalah penglihatan pada tahun 2017 silam. Hal itu sekaligus membuat Kurnia harus pensiun dini ketika usianya menginjak 28 tahun. Kurnia Mega angkat bicara seusai menjual medali emas dan atributnya selama menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Keputusan tersebut ia katakan tidak mudah karena medali-medali miliknya mempunyai sejarah dalam perjalanan karir sebagai salah satu kiper yang disegani oleh Indonesia. Namun, himpitan keadaan membuatnya tak punya pilihan. Sang kiper mengungkapkan terpaksa menjual medali berharganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini Mega mengaku masih berjuang melawan penyakit yang dideritanya tersebut. Hal itu membuatnya masih belum bisa kembali merumput ke lapangan hijau dalam 6 tahun terakhir. Sedangkan kehidupan terus berputar, ada anak dan istri yang harus dinafkahi. Demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kiper asal Jakarta tersebut pun rela melakukan berbagai cara termasuk menjual aset yang ia miliki seperti medali dan atribut sepak bola lainnya. Hampir 6 tahun terakhir tidak ada pemasukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang beberapa kali terlibat aksi kejahatan di Yahukimo, Papua Pegunungan, kini akhirnya ditangkap oleh polisi. Mereka berinisial KTH dan PH yang ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan KTH dan PH ditangkap oleh jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 21 Mei, keduanya diamankan sekira pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum menangkap pemimpin KKB, polisi lebih dulu menangkap anggotanya berinisial AS. Brigjen Ramadan juga membenarkan bahwa AS mengaku KTH adalah pemimpinnya di KKB. Dalam keterangan tertulis itu, Ramadan juga membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. KTH terlibat pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 silam. Yang juga terlibat menembakkan Brigpol Usdar, anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTA juga terlibat penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimum Polda Papua. Sementara itu, polisi juga menangkap 22 orang yang diduga merupakan simpatisan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Salah satu dari 22 orang dijadikan tersangka untuk kasus penembakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Lampung yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo pada 30 November 2022.
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Charles Go mengatakan Gilang gugur tertembak di Jembatan 2 Jalan Poros Longpok, Lokpon, KM 7 Yahukimo saat kontak senjata. Kontak senjata ini berawal saat satu regu Satuan Tugas Damai Kartens melakukan patroli cipta kondisi Harkam Tipmas sejauh 7 kilometer. Saat mendetak saat mendekati jembatan di lokasi, regu ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan KKB Papua. Akibatnya terjadi kontak senjata antara petugas dan anggota KKB tersebut. 3 orang anggota regu mengalami luka tembak, Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. FI 18 tahun dan ND 17 tahun alumni SMAN 5 Bandar Lampung ini akhirnya bisa mendapatkan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL dari sekolahnya setelah sempat ditahan. Ijazah dan SKL keduanya sempat ditahan karena menunggak uang komite sebesar 7 juta rupiah. FI sendiri mengaku setelah lulus dirinya tidak segera diberi SKL dan juga ijazah. Keluarganya diminta untuk melunasi tunggakan uang komite terlebih dahulu. Andy juga mengalami hal yang sama, ia baru lulus di tahun 2023 juga ditahan ijazah dan SKL-nya. Andy diminta untuk melunasi uang komite sebesar 10 juta rupiah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak bisa membayarkan uang tersebut. Sebenarnya ada juga siswa lainnya yang mengalami hal yang sama namun mungkin tidak mau berbicara. Ia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak sekolah akhirnya memberikan ijazah dan SKL kedua alumni pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala Sekolah SMA 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus mengatakan, tunggakan uang komite kedua alumni ini telah dianggap lunas. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah ada niatan untuk menahan ijazah ataupun SKL siswa. Jikapun tidak mampu melunasi uang komite, bisa mengajukan surat keringanan. Sosok Sultan Makassar bernama Feni Franz ikut arisan berhadiah 2,5 miliar rupiah viral di media sosial. Belakangan diketahui kehidupan asli ibu-ibu sosialita yang mengikuti arisan miliaran tersebut. Bayar iuran tiap bulan 100 juta rupiah, ibu-ibu sosialita tersebut nyatanya bukan sosok yang sembarangan. Feni Franz sempat rekam sedang ikut dalam arisan sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah. Dalam video viral yang dibagikan akun TikTok @keluarga kecil di Jerman, Fanny Franz tampak antusias mengikuti arisan mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, tampak arisan yang diadakan emak-emak sosialita ini digelar di salah satu kafe. Tampak begitu ramainya suasana arisan emak-emak sosialita ini yang semuanya mengharapkan mendapat arisan tersebut. Di salah satu meja, tumpukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Dari informasi yang beredar, emak-emak itu adalah pengusaha produk kecantikan di Makassar. Satu di antaranya adalah Fanny Franz. Mampu ikut arisan dan yang iurannya per bulan ratusan juta rupiah, sebenarnya siapa sosok Fanny Franz sendiri? Fanny Franz nyatanya tak lagi asing di telinga masyarakat Makassar, sebab bisnis Fanny Franz telah tersebar di kota mereka. Fanny dikenal sebagai pengusaha fashion dan juga kosmetik. Melalui brand kosmetik FF, produk jualan Fanny Franz laris manis seperti skincare dan juga body care. Fanny Franz awalnya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Franz awalnya berjualan pakaian kecil-kecilan sembari membantu pekerjaan suaminya yang kala itu seorang driver. Tak pantang menyerah, Fanny Franz pun berhasil mengembangkan usahanya di bidang kosmetik kecantikan. Dikenal kaya raya hingga berjuluk Sultan Makassar, Fanny Franz juga dikenal dermawan. Dalam laman media sosialnya, Fanny Franz tampak sering membagikan kegiatan sosial. Terlihat dalam momen Lebaran, Fanny Franz memberikan paket sembako dan uang tunai kepada kaum orang tak mampu. Saat berbincang dengan para kaum duafa, Fanny Franz tampak karib dan tak ragu mengajak berbincang orang-orang yang dibantunya. Sosok dermawan dan juga baik hati Fanny Franz tak cuma dipuji warga biasa. Fanny Franz juga sempat membuat artis Dewi Persik terkagum-kagum. Pedangdut papan atas itu memuji sosok Fanny Franz di media sosialnya. Dewi Persik begitu kagum dengan Fanny Franz karena berhasil menjadi pebisnis dengan segudang ilmu bisnis yang tak ternilai harganya. Saat bertemu Fanny Franz, Dewi Persik tampak girang dan memeluk hangat sang pebisnis Makassar itu. Dewi Persik merasa bahagia karena dapat bertemu dengan sosok sukses dari Makassar. Tak hanya itu, Fanny Franz juga ternyata fans berat dari Dewi Persik. Fanny Franz bahkan berharap selalu diucapkan ulang tahun oleh Dewi Persik setiap tahunnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membalas komentar warganet soal Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Pasalnya video konsep awal bila Indonesia menjadi tuan rumah sudah beredar di media sosial. Terlebih Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah direncanakan sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sehingga satu di antara warganet pengguna Twitter mengirimkan video konsep awal yang dirancang oleh Indra Yudhistira. Selama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung membalas tweet tersebut. Ia hanya merespons dengan kalimat santai dan menambahkan emoji tertawa. Diketahui Piala Dunia U20 2023 di Argentina diketahui telah dimulai pada Sabtu 20 Mei 2023 waktu setempat. Kendati demikian, Piala Dunia U20 sempat akan digelar di Indonesia. Bahkan Stadion Manahan yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah dipilih sebagai venue final Piala Dunia U20 2023 bila Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Sayangnya, FIFA resmi mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia pada akhir Maret lalu. Alasannya faktor intervensi atau penolakan timnas Israel U20 serta faktor keamanan. Mengingat hal ini tepat di hari yang sama, Indra Yudhistira mengunggah sebuah video yang berisikan konsep awal untuk pembukaan Piala Dunia U20 bila Indonesia menjadi tuan rumah. Merujuk pada Instagram pribadinya, video tersebut berdurasi 2 menit 19 detik. Ia bercerita tepat di tahun 2020 lalu, ia diminta oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengonsep opening ceremony atau pembukaan FIFA World Cup U20. Sebagai informasi, FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2021 di Indonesia akibat pandemi.
Meski demikian, Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk Piala U20 yang digelar tahun 2023, walaupun akhirnya status tuan rumah tersebut harus dicabut oleh FIFA. Sekiranya dalam konseptual tersebut, penggambaran koreografi hingga stage atau panggung sudah dipikirkan secara matang. Bahkan ukurannya pun sudah disertakan dan ditampilkan secara matang dalam video tersebut. ASR alias Tukul, eksekutor penyebutan senjata tajam terhadap Arya Saputra di Simpang Pomat Bogor ternyata sempat mendatangi dukun saat melarikan diri. Tukul diketahui ditangkap 2 bulan setelah pembacokan yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Tukul disebut sangat lihai mengelabuhi polisi yang beberapa kali singgah di 3 kota, diantaranya di Bogor Kota, Cianjur, dan juga Yogyakarta. Satu di antara cara yang digunakannya untuk mengelabuhi polisi yakni dengan mendatangi dukun di kawasan Cianjur. Yang berharap keberadaannya tak diketahui oleh polisi. Usut punya usut, Tukul ternyata sudah sering berguru untuk mendapatkan ilmu dari dukun yang lainnya. Ia meminta ilmu kebal saat berguru untuk berjaga-jaga karena kerap ikut tawuran. Babak baru pengejaran Tukul pun kembali dimulai. Tim Polresta Bogor Kota kembali memantapkan strategi agar Tukul bisa segera tertangkap. Tukul setelah dari Cianjur ternyata mempunyai rencana untuk menetap di Yogyakarta. Polisi pun kembali berhasil mendeteksi keberadaan Tukul di Yogyakarta. Saat itu pun, tim Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyisiran di wilayah Yogyakarta. Namun kesulitan-kesulitan sempat didapatkan oleh Polresta Bogor Kota. Di Kota Bogor, tim kembali mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Tukul yang berada di Yogyakarta. Alhasil setelah Hari Raya Idul Fitri, proses pencarian Tukul kembali dilanjutkan. Pencarian Tukul pun membuahkan hasil, dan Tukul berhasil ditangkap dan ditemukan di wilayah Bantul, Yogyakarta saat bekerja sebagai penjaga warung. Tim saat itu juga melakukan interogasi terhadap Tukul. Tukul sempat mengelak dengan mengaku dirinya bukan Tukul, melainkan bernama Dian. Alasan Tukul kabur ke Yogyakarta pun juga terungkap, yang memilih Yogyakarta sebagai alasan kehidupannya yang murah. Namun Tukul ternyata saat berada di Yogyakarta tidak semudah yang dipikirkan. Ia hidup bak seorang gembel untuk bisa bertahan hidup di kota gudeg tersebut. Tanpa pikir panjang, saat itu tim langsung membawa Tukul ke kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, kini Tukul sudah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang menjeratnya. Belasan saksi diperiksa untuk mengusut laporan Habib Bahar bin Smith yang mengaku ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Jumat 12 Mei lalu. Kasus penembakan yang dilaporkan Habib Bahar tersebut terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya Habib Bahar diketahui mengalami luka tembak di bagian perutnya. Pihak kepolisian diketahui sudah memeriksa 16 orang saksi untuk mengusut laporan Habib Bahar tersebut. Demikian disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin pada Sabtu 20 Mei 2023. Iman mengatakan tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Ia hanya menyampaikan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kasus Habib Bahar tersebut.
Pihak kepolisian saat ini diketahui sedang menelusuri CCTV di lokasi yang disebut menjadi tempat kejadian perkara penembakan Habib Bahar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ibrahim mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan lagi dari penelusuran CCTV tersebut. Selain itu, Ibrahim juga mengungkapkan pihaknya juga sedang menunggu hasil visum mengenai luka di sekitar perut Habib Bahar akibat tembakan tersebut. Hasil visum tersebut untuk memastikan apakah luka itu disebabkan akibat penembakan atau bukan. Namun hingga saat ini hasil visum Habib Bahar bin Smith belum juga keluar. Ibrahim mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Sebelumnya penembakan bermula saat Habib Bahar pulang dari sebuah bengkel untuk mengecek kondisi mobilnya. Setelah itu dirinya dikabarkan langsung menghadiri acara santrinya. Selanjutnya saat perjalanan pulang Habib Bahar curiga dengan suara asing di mobilnya. Akhirnya Habib Bahar pun memilih untuk mengecek mobilnya terlebih dahulu dengan menghentikan kendaraan di pinggir jalan di wilayah Kemang, Bogor. Saat itu kondisi jalan sepi dan tak ada orang. Dari Habib Bahar pun memperkirakan posisi terduga pelaku penembakan yang sudah memantau dari jauh hingga melakukan penembakan. Setelah mengalami penembakan tersebut, Habib Bahar pun langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perutnya. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar sendiri mengaku baru mendapatkan kabar dari Habib Bahar mengalami penembakan yakni pada pukul 11 malam. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam. Viral di media sosial rekaman suara yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus Lampung mengancam Ketua Kelompok Tani Hutan di Tanggamus Lampung. Ancaman anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan ini telah memicu kontroversi di media sosial. Rekaman audio dalam bentuk video berdurasi sekitar 2 menit diunggah oleh sebuah akun TikTok. Rekaman ancaman anggota DPRD itu telah didengar sebanyak 314.000 kali sampai Minggu 21 Mei dan memperoleh puluhan ribu komentar. Video tersebut memunculkan dugaan adanya sebuah penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK 2021 untuk budidaya lebah sebesar 800 juta rupiah. Link soal informasi rekaman audio yang viral itu juga dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Minggu 21 Mei. Oknum anggota DPRD Tanggamus yang diduga memanipulasi dana tersebut diketahui menjadi pusat permasalahan antara petani dan oknum tersebut. Sang anggota DPRD Tanggamus berinisial BW itu berang karena Ketua Kelompok Tani Hutan membeberkan semua dugaan penyelewengan dana ke sebuah LSM. Bahkan karena laporan itu, Kejaksaan Talang Cabang Kabupaten setempat juga telah melakukan investigasi langsung ke lokasi budidaya lebah dan memeriksa 2 orang perwakilan kelompok tani yang menerima dana dari budidaya tersebut. Dalam transkripsi video percakapan yang diunggah, terdengar oknum DPRD tersebut menggunakan kata-kata kasar dan mengancam petani itu. Terdapat pertanyaan mengenai LSM yang hadir dalam percakapan tersebut, di mana petani membantah membawa LSM dan menjelaskan bahwa pihak LSM tersebut datang dengan sendirinya. Oknum DPRD kemudian menggunakan kata-kata kasar dan menuduh petani berbohong, serta menyebutnya sombong. Meski video itu telah viral dan menjadi sorotan di media sosial, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait rekaman suara yang diduga melibatkan. Publik menanti tanggapan resmi dari anggota DPRD Lampung terkait kasus ini. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari DPRD Tanggamus serta fraksi PDI Perjuangan di mana oknum anggotanya diduga mengancam petani lebah karena membeberkan dugaan penyelewengan dana ke LSM.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto,